Kita semua pasti pernah dengar ya, sebuah ayat yang sering banget jadi andalan kalau lagi berdoa bareng. Ayat yang janjinya itu kedengeran dahsyat banget, seolah-olah tanpa batas. Tapi, yakin kita udah paham betul apa makna sesungguhnya di balik ayat itu? Yuk, kita bedah sama-sama. Coba deh kita resapi lagi kata-katanya. Jika dua orang sepakat meminta, apapun juga akan dikabulkan. Wow, kalimat ini tuh kuat banget kan? Sepertinya apa aja bisa kita minta, asal ada satu orang lagi yang sepakat. Beres, permintaan kita pasti langsung sampai ke surga. Gak heran ayat ini jadi favorit banyak orang. Nah, ini pertanyaannya. Apa ayat ini beneran semacam cek kosong dari surga yang bisa kita isi dengan apapun yang kita mau? Tuhan, aku mau ini, aku mau itu. Atau jangan-jangan ada makna yang jauh lebih dalam, sebuah konteks yang mungkin selama ini kita lupakan. Nah, ini dia kuncinya. Kalau kita mau mengerti ayat ini dengan benar, kita nggak bisa comot ayat 19-nya aja. Ternyata, ayat ini tuh puncak dari sebuah pembahasan yang serius banget. Sebuah penutup dari instruksi yang sangat penting yang Yesus sampaikan tepat di ayat-ayat sebelumnya. Dan inilah dia konteksnya. Tepat sebelum memberikan janji doa yang luar biasa ini, Yesus lagi ngajarin gimana caranya menangani saudara seiman yang jatuh ke dalam dosa. Jadi, ini sama sekali bukan tentang minta mobil baru atau kelancaran bisnis. Fokus utamanya jauh lebih krusial, yaitu tentang pemulihan jiwa seseorang. Coba perhatikan deh, ada langkah-langkah yang sangat jelas di sini. Ada prosedurnya, nggak sembarangan. Mulai dari bicara empat mata, terus kalau nggak berhasil bawa saksi, sampai akhirnya dibawa ke jemaat. Doa kesepakatan di ayat 19 itu adalah langkah terakhirnya. Jadi ini bukan doa biasa. Ini adalah sebuah tindakan yang penuh otoritas ilahi untuk mendukung keputusan jemaat di bumi. Oke, ini jadi menarik. Kalau konteksnya aja seserius ini, soal dosa dan disiplin gereja, berarti pertanyaannya, siapa dong yang punya kualifikasi untuk menaikkan doa yang sebegitu kuatnya? Apa ini berlaku untuk semua orang? Gitu aja. Alkitab itu jelas banget soal ini. Dosa itu ibarat tembok tebal yang memisahkan kita dari Tuhan. Ayat dari kitab Yesaya ini bilang, dosa bikin Tuhan seolah-olah menyembunyikan diri sampai ia nggak bisa mendengar doa kita. Nah loh, jadi gimana mungkin janji doa yang dahsyat itu berlaku buat orang yang hubungannya sama Tuhan lagi terhalang sama dosa? Jadi, poin utamanya di sini nih, dua orang yang Yesus maksud di Matius 18 itu adalah mereka yang hidupnya benar, yang secara aktif menolak dosa. Mereka yang benci sama dosa dan sungguh-sungguh rindu saudaranya dipulihkan, bukan orang yang sambil hidup nyaman dalam pelanggaran terus berdoa minta ini itu. Beda sekali kan? Oke, sekarang kita masuk ke dasar teologinya. Sebenarnya, dari mana sih datangnya kuasa atau otoritas untuk bisa berdoa seefektif itu? Nah, jawabannya ada pada identitas kita di hadapan Tuhan. Ada sebuah konsep yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu status sebagai anak Allah. Ini bukan cuma sebutan manis. Menjadi anak Allah artinya kita secara aktif dan nyata dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Status inilah status sebagai anak yang dipimpin langsung oleh Roh yang jadi sumber otoritas kita di hadapan Bapa. Dan contoh paling jelas ya Rasul Petrus sendiri. Lihat deh perbedaannya, drastis banget. Di satu momen ketika dia dipimpin Roh, mulutnya mengeluarkan pewahyuan ilahi yang luar biasa. Tapi sesaat kemudian, waktu dia pakai pikirannya sendiri, pakai logika manusianya, Yesus langsung menegur dia dengan keras, bahkan sampai disebut iblis. Ini nunjukin betapa pentingnya kita bertindak di bawah pimpinan Roh, bukan kemauan kita sendiri. Dan identitas sebagai anak Allah inilah yang membebaskan kita dari rasa takut. Kita nggak lagi datang pada Tuhan seperti seorang budak yang gemetaran. Justru sebaliknya, Roh Kudus memberikan kita keberanian, hak istimewa untuk datang langsung padanya dan memanggilnya Abba, Bapa. Sebuah panggilan yang begitu intim, penuh percaya diri dan penuh kuasa. Jadi, gimana bentuk otoritas ini dalam kehidupan nyata? Apakah ini cuma sekedar teori yang indah atau beneran ada bukti praktisnya? Oh, tentu saja ada. Lihat saja waktu Yesus mengutus murid-muridnya. Perhatikan polanya. Mereka diutus berdua-dua. Nah, ini kan prinsip kesepakatan lagi. Dan mereka nggak pergi dengan tangan kosong. Mereka diberi kuasa spesifik untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan orang sakit, dan untuk menyerukan pertobatan. Ini adalah penerapan langsung dari prinsip otoritas anak Allah yang sedang kita pelajari. Dan coba perhatikan angka ini, 70 murid. Bukan cuma untuk 12 rasul inti yang paling top.
Ini membuktikan bahwa kuasa dan otoritas ini memang dirancang untuk bisa dialami oleh banyak orang yang sungguh-sungguh mengikut dia. Artinya apa? Artinya ini juga berlaku buat kita hari ini. Eits, tapi tunggu dulu. Setiap kali kita bicara soal kuasa rohani, selalu ada satu peringatan yang penting banget. Karena ternyata nggak semua yang kelihatan seperti mukjizat itu datangnya dari Tuhan. Yesus sendiri memberikan sebuah gambaran yang jujur saja cukup menakutkan tentang hari penghakiman nanti. Akan ada orang-orang yang datang, menyodorkan daftar prestasi rohani mereka, dan bilang, "Tuhan, lihat, kami ini bernubuat pakai namamu. Kami usir setan, juga pakai namamu." Dan coba dengar jawaban Yesus, dingin dan menusuk. "Aku tidak pernah mengenal kamu." Ini pukulan telak. Ini bukti bahwa sekedar melakukan hal-hal rohani yang hebat itu nggak cukup. Yang paling penting adalah hubungan pribadi kita dengan Dia. Dan apakah hidup kita selaras dengan kehendaknya? Bukan cuma sekedar pamer kuasa. Oke, jadi setelah kita bahas panjang lebar, apa kesimpulan praktis yang bisa kita ambil dan terapkan dalam hidup kita? Begini intinya, doa kesepakatan itu bukan rumus sihir buat dapetin semua yang kita mau. Ini adalah prinsip rohani yang luar biasa untuk pemulihan dan kelepasan. Kuncinya ada 3. Pertama, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kedua, temukan rekan seiman yang punya hati dan visi yang sama. Dan yang ketiga, fokuskan doa kita pada hal-hal yang penting bagi kerajaan Allah, bukan cuma untuk kepentingan diri sendiri. Pada akhirnya, semua ini kembali pada satu pertanyaan mendasar untuk kita renungkan baik-baik. Selama ini, saat kita berdoa, apakah kita berdoa sekadar sebagai orang percaya pada umumnya? Atau kita berdoa dari posisi otoritas kita sebagai anak Allah yang hidupnya benar-benar mau dipimpin oleh Roh-Nya? Jawabannya bisa mengubah cara kita berdoa selamanya.